tadi ada delik copyright dan sebagainya. Nah ini juga orang-orang kan kalau di advertisingnya ChatGPT membuat apa dengan cepat ya, tapi tadi ada delik yang kita tidak boleh tabrak ya, apalagi untuk artikel ilmiah. Kita coba lihat. Nah sebagai perkenalan ya mungkin ya, tim kita nih banyak sebenarnya, ini tim intinya ya, tim intinya saya sendiri ya, saya sendiri ini nggak pakai AI ya, nanti dikira Pak Isna punya publikasi banyak pakai AI, enggak, ini yang belum pakai AI. Saya belum pernah, saya ngajarin PPI ya, tapi exercise pakai AI sebagai bawah kita lihat, tapi ini adalah supaya bahwa jangan tidak dipakai AI. Kalau memang nanti sudah ada pakemnya, kita mungkin bisa boosting cepat sekali, tapi ini pakem yang tidak melanggar produktif sekali, tapi memang arahnya ke entrepreneur ya. Kalau nulis jurnal cepat sih, setahun kalau melihat bisa banyak. Kalau di posting di chat kepanjangan kali ya. Nanti silakan kalau memang bisa. Ini saya posting di WA group yang tim Mas Lutfi, kalau memang nanti bisa di chat. Karena nggak semuanya gabung di WA group ya hari pertama. Saya lihat di WA grupnya 380 ya, pesertanya mungkin bisa 500. Saya posting di WA group. Ini buku dan PPT yang dulu sering kita pakai ya. Dan di situ ada PPT-nya, ada bukunya free untuk lihat, ada videonya, sudah saya share. Dulu kita dulu bernaung di rumah penelitian. Kalau rumah penelitian itu ya untuk menulis dan sebagainya. Kita pengalaman untuk berapa 15 tahun dalam tulis menulis dan mengajar seperti itu. Dan ada bukunya, dan buku ini di-download karena kita kasih free, PDF-nya juga dan sebagainya. Bahkan ada videonya, silahkan ya. Harapannya sih ini sebagai dasar Bapak Ibu waktu menggunakan ChatGPT ya, karena di situ saya menekankan juga segi etik ya, etik ya. Nanti kita coba akan ekspos juga sisi etik. Tetapi walaupun kita pakai sisi etik, kalau kita tahu itu akan sangat powerful ya. Ini ada 3 ya buku yang paling banyak di-download. Nanti buku-buku yang ada 10 yang gratis juga tolong di-share juga Mas, di chat atau di apa, kan kita punya ya, PPT dan sebagainya, Mas Aryo, Mas Lutfi. Nah, jadi kami pengalaman dalam tulis menulis, bukunya ada, PPT-nya ada, videonya ada, dan itu di-share biasanya ya. Terus juga kami pengelola konferensi internasional ya, sudah 15 tahun bahkan membuat bukunya. Nah, kita memang menekan etik ya. Kalau proposal hibah silakan, nanti itu semua ada di-share di sini, nanti akan baik. Ya kalau memang mau lihat ya, ini karena sekarang dosen jadi harus dosen trainer ya, research trainer ya, jadi kita bagian tertentu ya, silakan nanti baca deh tulis saya, karena di sini saya lihat backgroundnya bukan orang AI semua, tapi untuk meniru kecerdasan, sisi salah satu kecerdasan namanya spesial intelligence. AI belum bisa generic intelligence ya. Ya ini video mengenai, kita sering ya mengenai Tesla. Nah, ini AI semua nih. Ataupun mobil driving atau otomatis ya. Nah ini AI yang paling advance Bapak Ibu ya. AI yang paling advance yang mana namanya dia multimodal sensing, dan juga dia juga ada inputnya, mata, telinga, sama ya, sensor-sensornya, dan ada otaknya. Dan ini sudah ya, sementara. Nah, kita mau masuk yang lebih detail lagi, ChatGPT. Nah, mungkin saya agak cerita ke komputer biar Bapak Ibu tahu ChatGPT itu apa secara teknikal, tapi secara umum teknikalnya kemampuannya seperti apa dan batasannya seperti apa, sehingga pas menggunakan juga kita tahu koridornya seperti itu. Jadi ChatGPT ya, Chat dan GPT. Nah, GPT itu adalah otaknya. Namanya Generative Pre-trained Transformer. Ya, jadi tadi ya, Bapak Ibu pernah main catur nggak ya? Main catur. Sekarang juara dunia catur tuh sudah kalah. Tahun 97. Garry Kasparov tuh sudah kalah. Itu algoritmanya masih algoritma yang tri biasa. Sekarang ada algoritma deep learning, ya deep mind, ya itu kekuatannya 2 atau 3 kali lipatnya di Blue tahun 97. Nah, artinya apa? Artinya juara dunia sekarang sudah kalah, sehingga ada aturan tidak boleh pakai chatbot catur dalam pertandingan, di blacklist. Nah itu ada aturannya dan bisa. Sampai sekarang masih tidak, pertandingan catur masih tidak ada masalah juara dunia. Tapi kalau memang bertanding lawan mesin, tetapi mesinnya bisa untuk latihan. Ya, karena di training ini jadi sama. Ini ada GPT yang di training oleh, nanti GPT ini di training oleh si OpenAI. Ya nggak tahu, terus sementara masih bisa diakses dan ada beberapa yang bayar. Pengetahuan Wikipedia atau data-data yang di roll secara open di dunia dan di training, sehingga dia bisa
melihat pola kata-kata, bahkan juga bisa menciptakan GPT-nya ya. Untuk mentraining ini ya lama, makanya OpenAI, superkomputer dan sebagainya ya. Lalu chatnya ini beda lagi. Chatnya ini adalah komunikasi bahasa manusia supaya si GPT ini ngerti. Artinya dia itu sangat mengerti untuk basic teori. Tetapi tadi dia ada keterbatasan hanya sampai 2021. Kalau untuk yang state of the art, the latest version, nah itu kita perlu. Tapi kita mau coba dia sebagai sparring partner kita untuk membuat knowledge background kita untuk riset, itu sangat membantu. Bahkan untuk diskusi tata cara penulisan, lalu diskusi aplikasi, Pak, banyak itu. Grandmaster dicabut title-nya gara-gara udah dibilangin nggak boleh, dia pakai. Ya, nanti kita tidak ikut aturannya aja. Ya, makanya kalau pertandingan online itu, kalau pertandingan yang tidak online itu seluruh komunikasi nggak boleh. Kalau mulai pertandingan kejuaraan dunia ya nggak boleh, karena jangan-jangan di telinganya tuh ada alat komunikasi sama chatbot komputer yang memang dia bisa lebih bagus analitiknya. Dan itu memang sudah terjadi Bapak Ibu. Dan kebetulan ChatGPT ini hampir sama dalam penulisan dan pengetahuan knowledge. Nanti kita akan expose. Nah itu yang mau kita coba. Ya ini bahkan saya dan tim langganan yang GPT-4 ya. Kalau yang free itu GPT 3,5. Tapi GPT 3,5 itu minimal pembelajaran riset itu powerful sekali dan bisa menjadi ya saya lagi coba bandingkan pembelajaran riset penulisan ya para mahasiswa pengajaran ya, nanti kira-kira perspektifnya seperti apa. Nah, ini mungkin GPT-nya ya. Mas Aryo, saya sampai 845 ya Mas ya, atau 840 Mas, setelah itu baru saya ganti dulu biar nggak terlalu panjang. Kalau itu 840, 845 nggak apa-apa. Baik, jadi share di grup supaya sebaiknya mereka udah install dulu ChatGPT Bapak Ibu biar bisa gampang tahunya. Ya jadi memang tujuannya ya tadi workshop ini Bapak Ibu biar nanti ada namanya distorsi informasi dan sebagainya. Nanti kita akan bahas dalam 1-2 hari ini ya, terutama untuk menulis kan tidak boleh salah. Baik, lalu bagaimana sudah terinstall ChatGPT-nya Bapak Ibu? Apa yang kalau bersedia raise dulu Pak, biar kami tahu Pak yang sudah siap ChatGPT-nya Pak, yang sudah siap ChatGPT-nya. Apakah sudah sebagian besar atau jadi dalam kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan terlebih dahulu bagaimana perancangan form dari ChatGPT. Ternyata di sini ada beberapa orang yang sudah menggunakan juga, ada yang sudah pro juga, dan mungkin juga ada yang baru pertama kali menggunakan. Jadi di sini untuk menyamakan kondisi para peserta, saya akan mencoba menyamakan terlebih dahulu penggunaan ChatGPT. Jadi slide ini sudah di-share juga, jadi saya harapnya Bapak Ibu bisa download karena hari ini kita akan mencobakan live demo cara penggunaan ChatGPT langsung di aplikasinya. Jadi seperti yang Pak Giri sampaikan, ChatGPT merupakan salah satu aplikasi di sistem cerdas yang digunakan sebagai komunikasi teks antara seseorang manusia dengan komputer. Jadi ChatGPT itu sebenarnya suatu aplikasi, kasarannya adalah aplikasi web di mana Bapak Ibu bisa berinteraksi seperti Google. Hanya saja di sini ChatGPT bisa melakukan inferensi atau penalaran dari apa yang Bapak Ibu tanyakan. Berbeda dengan Google yang hanya mesin pencari, kalau ChatGPT lebih ke arah bagaimana melakukan pembangunan suatu teks tertentu, atau bisa juga dikatakan sebagai satu hal untuk merespon suatu penalaran. Jadi program ini mampu memahami respon manusia dan ini sudah belajar dari berbagai teks, yaitu hingga September 2021. Mas Aryo, mohon izin suaranya kurang jelas sama jangan terlalu cepat kali Mas katanya di chatnya katanya pelan-pelan. Ya silakan Mas. Segini bagaimana Mas Aryo? Ya, jadi di sini ChatGPT merupakan ya halo. Sudah mulai jelas suaranya. Oke, baik. Jadi untuk ChatGPT ini merupakan suatu sistem web di mana Bapak Ibu dapat berinteraksi untuk memberikan pertanyaan seperti di Google, dan kelebihannya dibandingkan Google adalah ChatGPT bisa melakukan penalaran dan penyesuaian terhadap apa yang ditanyakan. Nanti akan kita demokan. Jadi pengguna di ChatGPT dapat bertanya, mencari informasi atau berbincang untuk menanyakan berbagai macam hal. Yang penting database-nya hingga September 2021. Jika di atas 2021, nanti akan kita bahas di pertemuan ini di sesi siang, yaitu bagaimana membuat ChatGPT bisa mengakses data di atas September 2021, terutama untuk hal studi literatur dalam hal penelitian. Jadi yang perlu ditekankan di sini bahwa ChatGPT ini bukan entitas manusia, artinya mampu menghasilkan kesalahan. Oleh karena itu, peran pengguna sangat dibutuhkan agar dapat mengecek apakah yang diberikan oleh ChatGPT ini masuk akal atau tidak. Oke, jadi inti dari ChatGPT adalah memfasilitasi komunikasi antara pengguna dengan komputer dengan komunikasi berupa teks. Nah, di sini slide-nya sudah Bapak Ibu terima, jadi saya akan mencoba memberikan masukan pertanyaan apapun ke ChatGPT. Nanti akan diberikan respon. Di sini ada beberapa chat. Di sini tujuannya untuk memberikan sesi. Jadi misalkan chat 1 Bapak Ibu mau membahas tentang penelitian di bidang kesehatan misalkan. Di chat kedua Bapak Ibu mau bahas penelitian tentang ilmu sosial. Jadi konteksnya akan disimpan oleh ChatGPT. Di sini untuk Update Plus, untuk yang versi berbayar. Jadi kita akan mencoba demo awal terlebih dahulu apa sih yang diperoleh oleh ChatGPT. ChatGPT ini bisa menyesuaikan keluaran atau output sesuai dengan masukannya.
Oleh karena itu, kita sebagai pengguna ChatGPT harus memberikan instruksi yang tepat agar hasilnya juga tepat, terutama dalam hal pencarian topik penelitian. Saya contoh sederhana dulu. Misalkan di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu prompt sederhana atau pertanyaan sederhana. Misalkan di sini kita tuliskan definisi sederhana, apa itu gula. Berbeda dengan Google yang memberikan banyak alternatif, apa itu gula, ketika kita tanyakan di ChatGPT, dia akan memberikan definisi gula seperti ini, sudah merupakan resume. Jadi Bapak Ibu kalau ingin penelitian, ingin mengetahui definisi sesuatu, bisa langsung ditanyakan ke ChatGPT. Nah, tapi sekali lagi perlu dicek dulu apakah masuk akal atau tidak, karena mungkin saja tidak memberikan sesuai harapan. Nah, di sini ada yang namanya kita meningkatkan kemampuan ChatGPT, outputnya bagaimana berdasarkan inputnya. Jadi, kalau Bapak Ibu misalkan kurang memahami apa itu gula, Bapak Ibu bisa menambahkan prompt seperti ini, apa itu gula, dengan keterangan bahwa anggap saya sebagai anak usia 8 tahun. Artinya, keluaran dari ChatGPT akan disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi di sini apa itu gula, anggap saya sebagai anak usia 8 tahun, maka respon dari ChatGPT akan disesuaikan seperti untuk anak umur 8 tahun. Jadi ketika kita run, di sini kita lihat bahasanya akan berubah jauh, yaitu yang di atas, nanti kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat, gula adalah sesuatu yang manis dan kita sering menemukannya dalam makanan atau minuman yang kita suka. Jadi bahasanya sudah disesuaikan seperti untuk anak 8 tahun. Kemudian kalau kita lihat di yang sebelumnya, di sini gula adalah suatu jenis karbohidrat sederhana. Jadi di sini kita lihat teksnya sudah berbeda. Jadi ini definisi umum. Kemudian di sini adalah untuk definisi anak 8 tahun, yaitu gula adalah sesuatu yang manis dan sering kita menemukannya. Bahasanya beda. Kalau Bapak Ibu ingin memperoleh sesuatu yang lebih kompleks, Bapak Ibu bisa memberikan konteks dari pertanyaannya. Seperti contoh, di sini saya akan berikan prompt tambahan. Misalkan adalah, saya adalah seorang mahasiswa doktor di bidang ilmu pangan. Jelas engineering itu adalah rekayasanya. Jadi prompt engineering adalah bagaimana memberikan instruksi yang jelas kepada ChatGPT agar menghasilkan jawaban sesuai dengan kebutuhan kita, terutama dalam aspek penelitian. Nah, di sini diperkenalkan prinsip prompt engineering-nya, singkatannya adalah koran lapangan. Yaitu di sini adalah kita harus memberikan konteks dari pertanyaan yang kita berikan, kemudian perannya. ChatGPT di sini berperan sebagai apa?